Selamat datang kembali di series Mengenal Tokoh. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan melalui kehidupan luar biasa seorang pemimpin agung, Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Salahuddin Al-Ayyubi mungkin tak asing di telinga Anda, tetapi apakah Anda benar-benar tahu siapa dia? Dan bagaimana perjuangannya telah mengguncang sejarah? Dalam video ini, kami akan menggali kisah hidup seorang pemimpin yang terkenal karena keberaniannya, kepemimpinannya yang bijaksana, dan pengaruhnya dalam sejarah dunia Islam. Dari latar belakang yang awalnya hingga kemenangan dalam menghadapi pasukan salib, kami akan menjelajahi momen penting dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas nilai-nilai dan etika yang mendasari tindakannya, serta bagaimana warisan Salahuddin Al-Ayyubi masih hidup hingga saat ini dalam budaya dan sejarah Islam. Untuk memahami sepenuhnya kontribusi dan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, mari kita mulai dengan menggali latar belakang dan awal kehidupannya. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, sebuah kota wilayah yang sekarang menjadi Irak. Pada masa itu dikenal sebagai wilayah yang dikuasai oleh dinasti Sengid. Keluarganya adalah orang Kurdi, dan dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Awalnya, dia bukanlah sosok yang diperkirakan akan menjadi salah satu pemimpin besar dalam sejarah dunia, tetapi nasibnya berubah ketika ia memasuki dunia militer. Pada usia muda, Salahuddin memulai karir militernya dengan bergabung dalam pasukan pamannya, Sirkuh, yang merupakan jenderal di bawah kekuasaan Nur ad-Din Zengi, seorang pemimpin kuat dalam dunia Islam pada masa itu. Salahuddin menunjukkan bakat militernya yang luar biasa dengan cepat naik pangkat. Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan reputasi sebagai seorang pemimpin yang cerdas, berani, dan memiliki etika yang tinggi dalam tindakannya. Semua ini membentuk dasar yang kuat untuk perang besarnya dalam sejarah yang akan datang. Kisah hidup Salahuddin Al-Ayyubi mencapai puncak ketika ia terlibat dalam pertempuran sengit melawan penjajah salib, sebuah periode yang bersejarah yang berpengaruh besar pada abad ke-12 Yerusalem, salah satu kota suci dalam agama Islam, jatuh ke tangan pasukan salib dan gereja-gereja Kristen mendirikan kendali mereka atas kota tersebut. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki tekad yang kuat untuk merebut kembali Yerusalem. Pada tahun 1187, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Hittit, yang kemudian menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarahnya. Salahuddin dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan salib di sini, membuka jalan untuk merebut kembali Yerusalem. Setelah kemenangan di Hittin, Salahuddin mengepung Yerusalem dengan strategi militernya yang brilian. Kota itu jatuh ke tangan pasukan Muslim. Salahuddin menunjukkan kepemimpinannya yang adil dengan menghormati hak-hak penduduk kota, termasuk hak agama Kristen, dan tidak mengizinkan pembalasan brutal yang sering terjadi dalam perang kuno. Salah satu yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa adalah kepemimpinannya yang bijaksana dan etika yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perang sebagai seorang pemimpin, Salahuddin menonjol karena sejumlah sifat dan prinsip-prinsip moral yang kuat. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang adil. Dia menghormati hak-hak semua orang termasuk hak non-muslim, seperti dia tunjukkan saat merebut kembali Yerusalem. Kota itu diserbu dan pendudukannya diberikan hak untuk menjalankan praktik agama mereka tanpa tekanan. Selain itu, Salahuddin mempraktikkan toleransi agama yang tinggi. Ini adalah nilai penting yang diterapkan dalam kepemimpinannya, memungkinkan umat Islam, Kristen, dan Yahudi untuk hidup berdampingan dalam damai di wilayah yang dikuasainya. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi juga mencerminkan etika tinggi. Ia selalu menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab. Ini memberinya reputasi sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dan dihormati.
bahkan oleh lawan-lawan politiknya. Dalam pandangan banyak orang, Salahuddin Al-Ayyubi adalah teladan sempurna dari seorang pemimpin yang mendahulukan kesejahteraan rakyatnya di atas segalanya. Kepemimpinannya yang adil, etika yang kuat, dan nilai-nilai yang dia terapkan membuatnya menjadi figur yang dihormati oleh banyak orang, baik di zamannya maupun dalam sejarah selanjutnya. Salah satu dampak paling signifikan dari perjuangan Salahuddin adalah penaklukan kembali Yerusalem pada tahun 1187. Ini tidak hanya menjadi kemenangan militer, tetapi juga momen bersejarah yang memicu kebangkitan semangat dan keyakinan di dunia Islam. Penaklukan ini memperkuat moral rakyat Muslim dan mendemonstrasikan kemungkinan persatuan umat Islam dalam menghadapi musuh bersama. Selain itu, nilai-nilai etika dan toleransi yang diterapkan oleh Salahuddin dalam kepemimpinannya tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi Muslim selanjutnya. Dia mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan kerukunan antar agama. Warisan ini juga terlihat dalam seni sastra dan arsitektur. Salahuddin Al-Ayyubi telah menjadi subjek berbagai karya sastra termasuk puisi dan cerita-cerita epik. Kesenian dan arsitektur yang berkembang pada masa pemerintahannya juga mencerminkan nilai-nilai dan gaya hidup Islam yang dianut. Selain di dunia Islam, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi ikon keberanian dan perjuangan dalam budaya populer. Film dan buku sering menggambarkan sosoknya sebagai seorang pahlawan yang memerangi penjajah dengan gagah dan berani. Oleh karena itu, warisan dan pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya berdampak dalam sejarah, tetapi juga masih terasa hingga saat ini. Dia adalah bukti bahwa nilai-nilai etika, keadilan, dan kerukunan dapat memberikan inspirasi dan menjadi contoh bagi generasi masa kini dan mendatang. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siarantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.